ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan lalu saya diingatkan bahwa rangkuman untuk pertemuan ini juga sebelumnya pertemuan dengan judul pandangan-pandangan terhadap dosa, sebanyak 13 pandangan. Dilaporkan bahwa makalahnya belum dikirim. Tadi jelang subuh saya berkirimkan ke Pak Kiki. Mudah-mudahan beberapa saat lagi bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapatkan rangkuman itu. Kajian hari ini masih mengenai pandangan-pandangan terhadap dosa. Ada 13 pandangan. Hari ini insya Allah kita akan memasuki pandangan ke-18, yaitu pandangan asma wa sifat. Sebelumnya jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu jaminan surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan keseharian kita, tapi boleh jadi banyak yang tidak mengerti. Kalau mengerti mungkin banyak juga yang lupa. Biasanya Anda selesai salat wajib, Anda berzikir, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, lalu digenapkan 100 dengan membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Keterangan dari Nabi kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa yang membacakan ini, tasbih, tahmid, tahlil 33 dan 33, lalu digenapkan dengan tahlil, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa in kana mithla zabadil bahr. Niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi kalau Anda membacakan zikir tadi, keuntungan yang Anda dapatkan, dosa Anda diampuni walau sebanyak buih di lautan. Zikir ini Anda udah ngerti. Ternyata ada opsi yang kedua. Opsi yang kedua ini jaminannya dari Nabi kita bukan ampunan, tetapi wajabat lahul jannah. Dia pasti masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yaitu selesai salat 5 waktu, Anda bertasbih sebanyak 10 kali, kemudian tahmid sebanyak 10 kali, kemudian takbir sebanyak 10 kali, dan tidak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Nabi kita, itu semuanya berjumlah 30. Masing-masing 10 kali 3, 30. Berarti sehari semalam itu sebanyak 150 kata Nabi. Namun meski hitungan konkretnya 150 sehari semalam, tapi dalam catatan Allah itu sejumlah 1.500.
Selanjutnya kata Nabi, apabila akan tidur, Anda sudah berbaring untuk tidur malam, tidur siang tidak, maka Anda kembali membacakan tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Total berapa? 100, tapi dalam catatan Allah sebanyak 1000. Nah, sebagian riwayat menyebutkan takbir dulu. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Ini beda riwayat saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjalankan paket ini secara rutin, wajabat lahul jannah, maka dia wajib dan pasti masuk surga. Jadi tasbih, tahmid, takbir setiap selesai salat sebanyak 10 kali. Lalu nanti saat tidur malam, takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Nah, kalau ini bisa Anda rutinkan, jaminan Nabi kita pasti masuk surga. Baiklah jemaah sekalian, kalau digabung dengan yang biasa, ya tidak digabung. Silahkan dipilih saja. Kalau yang biasa Anda jalankan, berarti dosa Anda diampuni. Tapi kalau paket ini Anda jalankan, berarti Anda dapat jaminan masuk surga dari Nabi SAW. Baiklah jemaah sekalian, kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan mengenai pandangan-pandangan manusia melihat dan memahami dosa. Mudah-mudahan Anda tidak lupa betapapun dosa itu sangat buruk, sangat berbahaya, namun dengan pandangan yang baik, pemahaman yang baik, justru dosa itu bisa menjadi pintu kebaikan. Pandangan yang buruk terhadap dosa mengakibatkan dosa itu adalah pintu keburukan. Nah, lalu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 13 pandangan manusia dalam menilai dan memahami dosa. Pandangan 1, 2, 3, 4 ini pandangan yang berbahaya. Anda akan hancur kalau Anda memahami dosa dengan pandangan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, tetapi pandangan yang nomor 5 sampai ke 13 semuanya adalah pandangan-pandangan yang menghasilkan kebaikan. Hari ini adalah pandangan yang ke-8, yaitu masyhadu al-asma'i was sifat, yaitu pandangan terhadap dosa dengan kacamata asma was sifat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebuah sudut pandang yang melihat ketergantungan segala ciptaan dan aturan terhadap nama dan sifat Allah. Jadi yang ada itu dua. Pertama Allah, yang kedua selain Allah. Yang ada selain Allah itu dua, yaitu ciptaan dan aturan. Yang ada selain Allah itu dua macam, yaitu ciptaan Allah, nomor 2 adalah aturan-aturan Allah. Misalnya Allah ciptakan saya, betul, kemudian Allah atur perjalanan hidup saya melalui berbagai peristiwa-peristiwa, melalui berbagai kejadian-kejadian. Jadi bahwa saya diciptakan Allah itu namanya ciptaan, bahwa perjalanan hidup saya mengalami peristiwa kejadian-kejadian itu dinamakan aturan. Jadi saya ulangi, yang ada selain Allah itu dua macam, yaitu ciptaan dan aturan. Aturan ini
aturan ini yang kita namakan dengan takdir. Jamaah sekalian, semua ciptaan Allah dan semua aturan Allah semuanya berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah. Berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah. Jadi nggak ada satupun ciptaan, nggak ada satupun peristiwa, melainkan ini semuanya adalah konsekuensi dari sejumlah nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Misalnya lahir seorang anak. Oh, ini adalah konsekuensi dari nama Allah Al-Khallaq, Al-Khaliq, Allah Maha Menciptakan. Ternyata anak ini ganteng, cantik, dan indah sekali. Oh, ini adalah nama Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah. Dan anak ini kemudian perjalanan hidupnya bagus, mendapatkan rezeki dari Allah. Oh, itu nama Allah Ar-Razzaq. Jadi tidak ada ciptaan apapun dan peristiwa apapun, melainkan itu semuanya berhubungan dengan nama Allah dan sifat, berhubungan dengan nama Allah dan sifat Allah. Ibnu Qayyim berkata, setiap nama Allah adalah sifatnya. Ini berbeda antara Allah dengan manusia. Sifat manusia berasal dari perbuatannya. Misalnya Anda senyum, itulah perbuatan Anda. Perbuatan yang terulang-ulang menjadi kebiasaan dinamakan dengan sifat. Jadi sifat manusia berasal dari perbuatan manusia. Maka kalau Anda ingin bersifat baik, biasakan kebaikan. Kalau Anda ingin kalau Anda ingin memiliki sifat ketakwaan, biasakan ketakwaan. Karena sifat itu berasal dari perbuatan-perbuatan yang menjadi kebiasaan. Tetapi berbeda dengan Allah. Sifat Allah itu tidak dari perbuatan Allah, melainkan dari nama-namanya Allah. Nama Allah Ar-Rahman, ya, sifat Allah itu memang penyayang. Nama Allah Ar-Razzaq, ya, sifat Allah itu memang Maha memberi rezeki. Nama Allah itu Al-Qawi, ya, sifat Allah itu memang Maha kuat. Jadi semua sifat Allah berasal dari namanya. Kalau kita manusia tidak begitu. Ada orang yang namanya, mohon maaf, ini contoh saja. Ada orang yang namanya misalnya Hasan. Contoh, Hasan artinya baik. Tapi kenyataannya tidak seperti namanya. Nah, kenyataan kamu kok beda dengan nama kamu? Enggak jadi soal, karena sifat manusia itu tidak berasal dari namanya. Atau misalnya ada orang yang bernama Mulia. Ini contoh saja. Namanya Bapak Mulia. Tapi perilakunya tidak mencerminkan kemuliaan sama sekali. Jadi antara nama dengan kenyataan enggak nyambung. Kenapa? Ya wajar. Karena sifat manusia tidak berasal dari nama. Sifat manusia berasal dari perbuatan yang menjadi kebiasaan, tetapi sifat Allah berasal dari nama-namanya Allah. Baik, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setiap nama Allah mengandung sifatnya. Ar-Rahman nama Allah berarti di dalamnya ada sifat kasih sayang. Misalnya An-Nasir nama Allah berarti di dalamnya ada sifat Allah Maha menolong. Al-Hasib nama Allah berarti di dalamnya ada sifat Maha memberi kecukupan. Selanjutnya, dan setiap sifatnya memiliki konsekuensi dan berhubungan dengan keperbuatan atau keputusannya. Jadi setiap sifat Allah memiliki konsekuensi.
Misalnya sifat Allah itu penyayang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa Allah membantu hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah hamba-hambanya. Jadi tidak ada sifat Allah yang tidak ada konsekuensinya secara nyata. Adakah sifat Allah tapi nggak ada kenyataannya? Nggak ada. Semua sifat Allah itu ada kenyataannya. Misalnya Allah itu maha memberi taubat, maha mengampuni. Kenyataannya Allah memang mengampuni. Misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala maha menyembuhkan. Kenyataannya memang Allah sembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, jadi setiap nama Allah adalah sifat Allah, dan setiap sifat Allah itu ada konsekuensinya berupa kenyataan-kenyataan. Kemudian setiap sifat Allah itu juga adalah asal dan pangkal perbuatan Allah. Jadi Allah tidak mungkin melakukan satu perbuatan kecuali sesuai dengan sifatnya. Mungkin nggak Allah memiliki sifat lembut, tapi dalam kenyataannya perbuatan Allah itu kasar? Oh, tidak mungkin. Jadi semua sifat-sifat Allah menghasilkan perbuatan-perbuatan Allah. Atau nomor dua, semua sifat-sifat Allah menghasilkan keputusan-keputusan Allah. Kalau Allah Ar-Rahman, berarti perbuatan dan keputusannya pun penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, maha lembut, berarti keputusan dan perbuatannya pun penuh dengan kelembutan. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, maha mengetahui, maha tahu segala-galanya. Maka keputusan dan perbuatan Allah nggak ada yang salah. Kalau yang memutuskan ini Alim, maha tahu segala-galanya, kan nggak mungkin keputusan itu salah. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, ini berantai. Kata Ibnu Qayyim, Allah punya nama. Di setiap nama Allah terdapat sifat Allah, dan setiap sifat Allah itu menghasilkan keputusan Allah, perbuatan Allah, menghasilkan kenyataan-kenyataan hidup. Jadi tidak ada perbuatan Allah nggak ada kenyataannya, nggak ada perbuatan Allah melainkan itu, nggak ada sifat Allah melainkan itu perbuatan Allah, nggak ada sifat Allah melainkan itu adalah keputusan Allah. Kadang-kadang jamaah sekalian, kita menerima keputusan Allah yang nggak cocok dengan hawa nafsu. Saya pengen uang, ternyata Allah nggak kasih uang. Saya pengen uang, justru Allah kasih hutang. Allah kasih hutang. Bagaimana Anda memahami takdir hutang itu? Apakah Anda memahaminya berbeda dengan sifat Allah? Itu namanya suuzon. Tapi kalau Anda memahaminya sesuai dengan sifat Allah, itu namanya husnuzon. Jadi yang dimaksud dengan husnuzon, memahami segala warna-warna hidup kita sesuai dengan sifat Allah. Saya punya hutang, oke. Bagaimanapun saya tidak suka, tapi ini tetap rahmannya Allah. Bagaimanapun ini beban bagi saya, tetap saja ini adalah kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak selalu menyayangi kita dengan cara yang kita inginkan. Allah menempatkan cintanya, memberikan cintanya dengan cara-cara yang bijaksana. Subhanallah jemaah sekalian, di antara keindahan Allah bahwa Allah jatuhkan kita dalam satu persoalan, Allah jatuhkan kita dalam satu kesulitan untuk dua hal. Pertama, agar dengan kesulitan itu kita mengenali manusia. Karena di masa muda, dewasa muda, di waktu Anda banyak uang, Anda nggak akan bisa mengenali manusia dengan baik. Sewaktu uang Anda banyak, orang-orang yang datang ke Anda itu rata-rata munafik. Tapi Allah berikan Anda kesulitan, Allah berikan Anda ujian agar Anda mengenali manusia.
Siapa yang mengenaliku sewaktu ada uang, dan siapa yang mengenaliku sekarang sewaktu aku justru terlilit hutang. Ini nomor satu. Banyak orang yang kita nggak kenali kecuali melalui kesulitan kita. Maka Allah berikan kita kesulitan walaupun akan jadi beban. Karena dengan kesulitan itu kita mengenali orang-orang sekitar kita. Dan nomor dua ini yang sangat penting. Allah berikan Anda kesulitan, walau Allah tahu Anda akan terbebani dengan kesulitan itu, karena Allah ingin menampakkan bagaimana Allah akan membantu, bagaimana Allah akan menolong, bagaimana Allah akan melepaskan Anda. Misalnya, contoh yang tadi saja lah, seseorang terlilit hutang yang sangat banyak. Berjalan waktu setahun, berjalan waktu 2 tahun, 3 tahun, akhirnya hutang yang banyak ini lunas juga. Apa yang sedang terjadi? Allah berikan Anda satu kesulitan, tapi kemudian Allah juga memberikan Anda jalan keluarnya. Allah tidak ingin menyiksa Anda dengan kesulitan, tapi Allah ingin Anda melihat bagaimana solusi itu datang. Jemaah sekalian, begini. Kalau kehidupan kita nikmat, justru kita akan kebal dengan nikmat dan justru kita tidak sadar dengan nikmat itu. Tetapi Allah berikan ujian agar kita lebih menghargai nikmat. Jadi kalau kehidupan ini sepenuhnya nikmat, justru kita kebal dengan nikmat itu. Syukur kita akan tumpul. Tetapi sesekali ada ujian agar nikmat itu makin dihargai. Ada satu nasihat bagus Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tentu ada juga dalam kitab Minhajul Qasidin. Kata Imam Ghazali rahimahullah, Allah berikan manusia ini nikmat agar setiap nikmat itu menjadi pengakuan manusia tentang Allah. Jadi Allah ingin setiap nikmat ini membuat kita mengakui Allah. Misalnya ketika Allah berikan saya uang, akhirnya saya mengaku Allah itu Ar-Razzaq. Misalnya ketika Allah berikan saya solusi, agar saya mengakui Allah itu Maha Menolong. Jadi Allah berikan saya nikmat agar saya mengakui Allah. Tapi muncul orang-orang yang dangkal berpikir Allah berikan mereka nikmat untuk mereka mengakui diri. Uangnya banyak, coba lihat betapa saya sukses. Jabatannya tinggi, kalian ngerti nggak kalau saya ini cerdas, kalau saya ini kuat? Ini orang-orang dangkal, orang-orang yang menggunakan nikmat untuk mengakui diri. Sementara orang-orang yang bersyukur, mereka menggunakan nikmat untuk mengakui Allah Azza wa Jalla. Ini dua hal ini tolong dipahami. Bahwa mayoritas orang menggunakan nikmat untuk mengakui diri. Ini kehidupannya Qarun. Anda lihat dalam surat Al-Qasas, Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya, ya, saya punya aset di mana-mana, ini karena saya pintar. Jadi dengan nikmat itu dia mengakui kepintarannya. Sementara Anda lihat Nabi Sulaiman yang juga kayanya lebih kaya daripada Qarun. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli rabbi. Kekayaanku, jabatanku ini semua Allah yang ngasih. Nah, sekarang silakan Anda menghitung diri, Anda mengkaji diri Anda di mana. Termasuk orang yang menggunakan nikmat untuk mengakui Allah, atau orang yang justru menggunakan nikmat untuk mengakui diri sendiri, untuk menonjolkan diri sendiri. Syukur itu jamaah sekalian, Anda gunakan nikmat untuk menonjolkan Allah, bukan untuk menonjolkan diri. Makanya dalam surat Ar-Rahman
Kurang lebih 30 kali Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang akan menjadi dusta kalian? Allah kasih 100 nikmat, kemudian menjadi 100 dusta. Ya, misalnya saya punya uang, saya bilang saya berhasil. Udah, saya jadi seorang pejabat, saya bilang saya memang jenius. Semua pemberian Allah itu hubungannya dengan saya, bukan dengan Allah. Saya hebat, saya berjuang, saya berhasil, saya cerdas. Itulah dusta-dusta di dalam nikmat itu. Anda nggak mengakui Allah, padahal yang ngasih Allah. Yang Anda akui adalah suksesnya Anda, cerdasnya Anda. Ini berbahaya sekali. Maka pilihannya cuma dua. Anda termasuk orang yang menggunakan nikmat untuk menonjolkan Allah, atau Anda justru yang lebih buruk, menggunakan nikmat untuk menonjolkan diri sendiri. Itu kebiasaan korun itu. Jadi maksudnya tadi jamaah sekalian adalah bahwa tidak ada peristiwa hidup kita melainkan itu semuanya penampakan dari sifat-sifat Allah. Nah, saya terlilit hutang, apakah ini berlawanan dengan rahmannya Allah? Ya tidak. Tadi saya katakan, rahmannya Allah itu tidak selalu dengan memberi keinginan kita. Bahkan di dalam ujian-ujian itu pun ada rahmannya Allah Azza wa Jalla. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna dalam ubudiyah adalah orang yang menegakkan ibadah sesuai makna dan konsekuensi dari setiap nama dan sifat Allah, tanpa membedakan antara satu nama dan sifat yang lain. Kata Ibnu Qayyim, manusia yang paling sempurna menegakkan ubudiyah. Ingat ya, tujuan hidup Anda adalah ibadah. Karena hanya apabila ibadah itu menjadi tujuan hidup, Anda menjadi mulia. Kalau tujuan Anda hidup adalah ibadah, tidak mungkin Anda berdusta. Karena dusta ini tidak ada ibadahnya. Kalau tujuan hidup Anda adalah ibadah, tidak mungkin Anda ingkar janji. Karena ingkar janji ini bukan ibadah. Kalau tujuan hidup Anda adalah ibadah, tidak mungkin Anda mencari uang dengan cara yang haram. Karena cara-cara seperti itu bukan ibadah. Ya, jadi tujuan hidup kita adalah ibadah. Ada satu penjelasan yang sangat bagus dari Imam Izz bin Abi Salam. Beliau mengatakan, ibadah itu ada dua. Ada ibadah zatiyah, ada ibadah wasilah. Ada ibadah karena memang dia ibadah. Salat, puasa, tilawah. Tapi ibadah yang murni ibadah ini kecil, sedikit sekali. Ibadah terbesar kita bukan ibadah yang murni ibadah, tapi ibadah terbesar kita adalah wasilah. Yang dimaksud wasilah adalah perbuatan-perbuatan yang gak bernilai ibadah tapi dijadikan wasilah ibadah. Contoh, saya bisnis. Itu kan tidak ada nilai, tidak halal, tidak haram. Bebas nilai saya berbisnis itu. Tapi kemudian bisnis ini saya jadikan wasilah ibadah. Kenapa bisnis? Saya ingin beri beasiswa kepada anak-anak orang miskin hafal Quran. Saya ingin membangun masjid, paling tidak satu masjid setahun. Saya ingin umrah setidaknya sekali setahun. Bisnis Anda yang aslinya bebas nilai, yang aslinya mubah, begitu Anda menjadikannya wasilah ibadah, maka bisnis ini menjadi ibadah. Dia bukan ibadah yang murni, dia hanya menjadi ibadah karena Anda menjadikannya wasilah. Anda menjadikannya media. Kenapa bisnis? Ini media saya, wasilah saya untuk bisa sedekah. Nah, contoh kedua misalnya, Anda seorang profesional, Anda katakanlah seorang dokter,
Pekerjaan Anda sebagai dokter kalau hanya untuk dapatkan uang dan mengumpulkan kekayaan, Anda tidak memiliki nilai ibadah dengan semua itu. Pekerjaan Anda nggak bernilai ibadah, apalagi tujuan hidup Anda untuk mencari kekayaan, lebih tidak ada nilai ibadahnya lagi. Satu kehidupan tanpa nilai ibadah nggak akan ada nilai mulianya, nggak akan ada nilai mulianya sama sekali. Tapi tiba-tiba Anda berpikir, saya akan jadikan profesi saya ini wasilah ibadah. Saya akan jadi dokter. Misi saya dua. Pertama adalah untuk membantu orang-orang gak punya uang. Nah, nanti kalau uangnya terkumpul, akan saya gunakan untuk membantu orang-orang miskin lagi. Dulu ada seorang tabi'in. Dia seorang ulama besar, dia seorang ahli hadis, tapi dia masih berjualan di pasar. Sehingga banyak orang yang mengingkari. Kalau sudah ada ilmu, kenapa tidak sibuk dengan ilmu, malah sibuknya nyari uang? Berdagang di pasar. Akhirnya beliau menjawab, kalau saya tidak berdagang, siapa yang akan jual murah kepada orang miskin? Kalau saya tidak berdagang, siapa yang akan mempiutangkan orang-orang gak ada uang? Jadi tujuan saya dagang ini bukan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan kaya yang selalu bayar penuh. Bukan itu tujuan saya berdagang. Tujuan saya berdagang, kata beliau, untuk jual murah kepada orang yang sedikit uang atau mempiutangkan orang yang gak punya uang. Nah, perhatikan, dagang yang aslinya mubah, gak ada nilainya, begitu dijadikan wasilah untuk membantu orang lain, maka dagang ini menjadi ibadah. Jadi kalau Anda buka dagang Anda dari jam 7, tutup lagi jam 5 sore, ini semuanya adalah ibadah Anda. Jadi kalau dalam salat Anda ibadah 10 menit, dalam dagang ini Anda beribadah berapa belas jam. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka Imam Ibn Abi Salam rahimahullah beliau mengatakan, ibadah lizatihi adalah ibadah yang murni. Tapi ini tidak mengambil waktu yang cukup banyak. Ibadah yang kedua adalah ibadah wasilah. Inilah yang mengambil waktu terbanyak kita. Saya mau keluar kota dulu. Ngapain? Saya mau silaturahmi. Aslinya keluar kota itu kan gak ada nilai ibadahnya kan. Tapi saat Anda niatkan silaturahmi, dari Anda berangkat dari rumah, pulang lagi ke rumah selama 3 hari, 3 hari ini semuanya catatannya ibadah di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, penjelasan Imam Ibn Abi Salam ini tolong dipahami baik-baik, karena ternyata semua tarikan nafas Anda itu bisa bernilai ibadah kalau Anda jadikan wasilah. Ayo kita olahraga dulu. Olahraga kalau cuma jaki Anda ada nilainya. Nilainya paling nilai medis aja, Anda makin sehat. Asam urat Anda makin hilang. Anda gak terlalu beruntung kalau nilainya sampai di situ. Nah, sekarang coba jalankan ilmu dari Imam Ibn Abi Salam. Sekarang saya olahraga, tujuannya apa? Supaya sholat malamnya lebih mantap, supaya puasa sunnahnya juga lebih kuat. Jemaah sekalian yang saya hormati, sehingga olahraga berangkat dari rumah, balik ke rumah, mungkin 3 jam, 2 jam Anda olahraga, semuanya dalam catatan Anda Allah adalah ibadah. Jadi jangan lalai lagi. Anda mau ngapa-ngapain pun, berpikirlah 2-3 detik untuk apa? Untuk menanamkan niat-niat baik di dalam perilaku tersebut. Sebab gini, kalau niat olahraga Anda untuk sholat malam saja, Anda dapatkan satu niat baik. Tapi kalau olahraga supaya sholat malamnya kencang, supaya puasa
sunnahnya juga lebih kuat, dan supaya perjalanan umroh di akhir tahun saya lebih sehat, itu udah berapa niat? Anda memiliki 3 niat. Tapi kalau lalai, nggak ada niatnya, nggak ada pahalanya. Atau misalnya Anda dangkal, hanya menggunakan 1 nikmat, Anda dapatkan 1 pahala. Allahu Akbar. Salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang membuat kita untung berlimpah dalam ibadah, hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalian akan mendapatkan apa yang menjadi niat kalian. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi niat. Maka kalau dengan olahraga niat Anda tahajudnya bagus, Anda dapatkan 1 pahala ini. Tapi tambah lagi supaya puasa sunnah bagus, supaya rencana umroh Anda sehat, Anda tanamkan 3 niat sehingga Anda dapatkan 3 bahagia, 3 pahala. Nah, oleh sebab itu saya ulangi, ibadah itu ada 2, ibadah li zatihi, ibadah yang murni ibadah. Tapi ini jumlahnya enggak banyak. Ibadah paling banyak itu sebenarnya nomor 2, ibadah wasilah. Apa itu? Perilaku-perilaku duniawi yang hukumnya boleh, bukan ibadah, tiba-tiba Anda tanamkan niat sebanyak-banyaknya. 1 niat baik Anda tanamkan dalam 1 perilaku dunia, dapatkan 1 pahala. Subhanallah. Mohon maaf. Anda hubungan badan dengan keluarga. Kalau itu hanya cuma untuk kenikmatan, boleh. Tapi kalau niat Anda adalah insya Allah ini anak yang saleh, maka itu memiliki nilai di depan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian ya, anak-anak yang saleh itu tidak diciptakan, tidak direncanakan hanya saat memilih ibunya, saat memilih ayahnya, tidak. Justru pada saat hubungan badan pun hadirkan niat yang baik. Di situ ada, dalam hubungan badan itu harus ada rencana anak soleh. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat Imam Muslim. Dalilnya riwayat Imam Muslim. Sulaiman alaihi salam pernah bertekad, beliau mengatakan malam ini saya akan hubungan dengan 100 wanita saya. Ya dia nabi, dia cukup bisa. Kalau Anda nggak nabi nggak bisa. Malam ini saya akan hubungan badan dengan 100 wanita saya. Oke. Semua anaknya akan saya jadikan pasukan khusus di medan jihad. Jadi niat beliau hubungan badan agar lahir anak-anak yang nanti akan dilatih menjadi mujahid. Sayangnya beliau tidak mengucapkan insya Allah, sehingga hubungan badan itu semuanya gagal. Jemaah sekalian, ini artinya Nabi Sulaiman ingin memberikan kita pelajaran bahwa hubungan badan itu pun proses dari lahirnya anak saleh. Kapan? Ketika Anda niatkan untuk anak saleh. Nah, jadi hubungannya dengan kajian kita, hubungan badan tanpa niat boleh, nggak ada nilai ibadahnya. Tapi begitu Anda niatnya berapa nih? Oke, niat pertama untuk menjaga kehormatan. Nomor 2 niat apa lagi? Oh, niat kedua mudah-mudahan jadi anak saleh. Niat ketiga apa lagi? Niat ketiga supaya salat Jumat nanti fokus. Karena dianjurkan hubungan badan ini di pagi hari Jumat. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Kenapa di pagi hari Jumat dianjurkan hubungan badan? Agar Anda pergi salat Jumat tidak lihat kanan, tidak lihat kiri. Tapi kalau belum dituntaskan, nanti perjalanan ke masjid ada kanan lihat, ada kiri nyantol. Kenapa? Karena ada yang belum Anda tuntaskan. Tapi ketika pagi hari Anda sudah tuntaskan, Anda pergi salat Jumat,
mau 100 kanan 100 kiri Anda akan masa bodoh. Tadi udah tuntas, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Nah, sehingga jemaah sekalian, dengan 3 niat ini hubungan Anda menghasilkan 3 pahala. Nah, ini sekali lagi mohon agar selalu difahami, disadari. Anda udah paham tapi tidak selalu disadari kadang-kadang. Anda mau ngapa-ngapain? Stop sebentar. Apa niat-niat baik agar ini jadi ibadah? Anda mau kemana? Anda mau ke pasar. Oke, apa niat baik supaya ini jadi ibadah? Berpikir sejenak. Jadi jangan asal. Kalau segalanya serba asal, tidak pakai niat-niat baik, ya Anda akan rugi total. Baik, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang paling sempurna dalam beribadah adalah mereka yang beribadah mengikuti makna Asmaul Husna. Ini orang yang paling sempurna ibadah. Orang-orang yang ibadahnya mengikuti makna-makna dari Asmaul Husna. Misalnya nama Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang. Apa ibadahnya? Ibadahnya selalu husnuzan kepada Allah. Ibadahnya lagi selalu optimis kepada Allah. Kalau Allah penyayang tentu saya harus husnuzan. Kalau Allah penyayang tentu saya harus optimis. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Maha berkuasa. Apa ibadahnya? Kalau begitu saya harus takut. Penguasa dunia saja saya takut, apalagi penguasa dunia dan akhirat. Penguasa yang sesungguhnya. Maka nama Malik yang berarti Maha berkuasa, akhirnya saya takut kepada Allah Azza. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Apa ibadahnya? Ibadahnya bahwa saya berkeyakinan penuh ibadah rezeki saya dari sekecil sampai sebesarnya semuanya bersumber dari Ar-Razzaq. Bersumber dari Allah yang Maha memberi rezeki. Sehingga saya tidak lagi melihat warung saya sebagai rezeki, melainkan sekedar ikhtiar. Pekerjaan saya rezeki bukan, pekerjaan saya cuma usaha. Rezeki saya di tangan Allah Azza wa Jalla. Bisnis saya ini usaha. Adapun rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat kan, banyak orang punya warung ternyata bangkrut. Kenapa? Karena warung ini memang bukan rezeki. Warung ini hanya usaha, rezekinya dari Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang bisnis ujung-ujungnya bangkrut. Kenapa? Karena bisnis ini usaha, dia bukan rezeki. Kalau warung ini rezeki, mana mungkin ada orang yang bangkrut? Kalau bisnis itu rezeki, tidak ada orang yang bangkrut. Jadi fahamilah bahwa bisnis Anda, bahwa warung Anda, bahwa profesi Anda, pekerjaan Anda, itu semuanya hanya usaha-usaha. Sementara rezeki itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Baik, berikutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Dia Allah Maha mengetahui dan mencintai orang-orang yang berilmu. Allah Maha Alim, Maha mengetahui, sehingga Allah sangat cinta dengan orang-orang yang berhubungan dengan ilmu. Apa hubungan Anda dengan ilmu? Semuanya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hubungan dengan ilmu itu ada 3 kata Abu Darda. Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'. Kata Abu Darda, hendaknya hubunganmu dengan ilmu bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu, maka jadi penuntut ilmu. Kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, maka menjadi pendengar ilmu. Apa bedanya pendengar ilmu dengan penuntut ilmu? Pendengar ilmu itu sesempatnya. Kalau penuntut ilmu memang menyempatkan diri. Itu beda ya.
antara orang yang menyempatkan diri dan orang yang sesempatnya. Mereka-mereka yang di pesantren, mereka-mereka yang di kuliah, mereka memang menyempatkan diri membuang banyak hal. Mereka mengabaikan AB untuk bisa fokus menuntut ilmu. Bertahun-tahun mereka menuntut ilmu. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, ini namanya penuntut ilmu. Lalu di level yang ketiga adalah pendengar ilmu, yaitu orang yang sesempatnya saja. Sempatnya Sabtu ya Sabtu, sempatnya Minggu ya Minggu. Jadi Anda tidak fokus dengan ilmu itu, sesempatnya saja. Nah, kalau gaya belajar adalah gaya sesempatnya, itu namanya mustami'. Tapi kalau gaya belajar Anda memang fokus, itu dinamakan penuntut ilmu. Nah, tentu walaupun ujung-ujungnya sama-sama mendapatkan ilmu, tentu nomor satu tadi penuntut ilmu lebih mahal daripada yang sekedar pendengar ilmu. Baik, ini 3 hubungan Anda dengan ilmu. Anda mampu nomor 1, yaitu orang yang berilmu. Kalau tidak bisa nomor 2, penuntut ilmu. Kalau tidak bisa nomor 3, sekedar pendengar ilmu. Tapi jangan sampai nomor 4. Apa nomor 4? Nomor 4 ini orang berilmu tidak, penuntut ilmu tidak, pendengar ilmu juga tidak. Wala takun rabi'an fatahla. Jangan sampai kamu menjadi nomor 4, itu kamu akan hancur, kata Abu Darda. Baik jemaah sekalian, kenapa Allah suka orang-orang yang berhubungan dengan ilmu? Ya karena Allah itu alim. Karena Allah Maha Alim, Allah Maha mengetahui, maka Allah sangat cinta dengan orang-orang yang mencari ilmu. Nomor 2, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Iya, dan Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah Maha memberikan. Iya, karena Allah punya sifat memberi, maka Allah pun sangat mencintai orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala Maha indah, ya, dan Allah mencintai ucapan, perbuatan dan hati yang indah. Allah Maha indah, ya, Allah suka ucapan yang indah. Allah suka perbuatan yang indah, dan Allah suka hati dan pikiran yang indah. Kenapa Allah suka keindahan tadi? Karena Allah itu memang Maha indah. Jangan tafsirnya tafsir tidak bagus. Allah Maha indah berarti saya harus ganti baju. Allah Maha indah berarti handphone juga harus diganti. Itu tidak betul. Allah indah, Allah suka keindahan, betul. Keindahan yang Allah suka itu bukan benda. Keindahan yang Allah suka itu adalah sifat. Cara bicara yang indah Allah suka. Perbuatan-perbuatan yang indah Allah suka. Hati dan pikiran yang indah Allah suka. Berikutnya, Allah Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang pemaaf. Kenapa Allah cinta Anda memaafkan? Ya karena Allah itu Maha Pemaaf. Kemudian Allah Maha Baik dan mencintai orang-orang baik. Seseorang dinamakan baik karena bicaranya baik, perbuatannya baik, hartanya baik, maka dia dinamakan dengan orang baik. Allah Maha berterima kasih dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah Maha berterima kasih sehingga Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Yang terakhir kata Ibnu Qayyim, Allah Maha Pengampun, maka Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Saya ingin kembali lagi kepada Imam Izz bin Abdus Salam. Beliau mengatakan akhlak itu ada 2. Ada akhlak ubudiyah alias akhlak yang murni kehambaan. Misalnya Anda rendah hati, ini murni kehambaan. Misalnya Anda taubat, ini murni kehambaan. Jadi akhlak yang pertama adalah akhlak yang murni kehambaan. Akhlak nomor 2 adalah akhlak yang mengikuti sifatnya Allah.
Akhlak yang mengikuti sifatnya Allah. Misalnya Allah Maha Baik, saya jadi baik. Allah Maha Pemaaf, saya pun pemaaf. Allah Maha Memberi, kalau begitu saya menjadi dermawan. Allah Maha Berilmu, kalau begitu saya menuntut ilmu. Ini adalah akhlak menyepakati akhlak sifatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ada dua akhlak. Akhlak pertama adalah akhlak kehambaan. Nomor dua adalah akhlak menyepakati sifat-sifatnya Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, orang-orang dari aliran Manunggaling Kaula Gusti, mereka fokus dengan akhlak menyepakati sifat Allah itu. Dan mereka tidak berakhlak dengan akhlak ubudiyah. Sehingga mereka jatuh kepada penyimpangan Manunggaling Kaula Gusti. Sekiranya Anda menggabungkan dua akhlak ini, Anda akan sangat sempurna. Anda memiliki akhlak-akhlak kehambaan. Sebab kalau rendah hati itu murni kehambaan. Allah itu nggak mungkin rendah hati. Allah rendah hati nggak mungkin. Taubat itu adalah kehambaan. Nggak mungkin Allah taubat. Maka usahakan untuk menyatukan antara akhlak kehambaan dengan akhlak menyepakati sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sempurnanya Anda dengan kedua akhlak ini. Nah, kalau Anda ingin bertanya, bagaimana saya membedakan kedua akhlak ini? Penjelasannya adalah, Anda tahu sifat Allah itu ada dua. Ada sifat-sifat Allah yang jalal, sifat keagungan. Dan ada sifat Allah itu jamal, sifat keindahan. Kalau sifat Allah itu sifat jalal, tugas Anda adalah memiliki akhlak kehambaan. Misalnya Allah Maha Besar, kan Anda nggak boleh merasa besar kan? Kenapa? Maha besarnya Allah ini keagungan. Tugas saya adalah menggunakan akhlak kehambaan. Berarti saya ini kecil, berarti saya ini tak berdaya. Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Bukankah itu sifat keagungan? Kalau begitu tugas Anda adalah, kalau begitu saya lemah. Allah Maha Kaya, itu sifat keagungan. Kalau begitu saya ini miskin. Ini terhadap sifat-sifat keagungan Allah, posisikan Anda benar-benar seorang hamba. Tapi kalau sifat Allah yang kedua yaitu sifatul jamal, sifat keindahan, sifat-sifat Allah yang membuat Anda cinta dan sayang Allah. Kalau yang pertama ini sifat jalal, sifat-sifat keagungan di mana Anda takut kepada Allah. Tapi sifatul jamal, sifat yang membuat Anda cinta, optimis kepada Allah, di sini posisi Anda adalah mengikutinya. Allah penyayang, kalau gitu saya pun penyayang. Allah pemaaf, kalau gitu saya selalu lapang dada. Nah, nomor dua ini saya ingin tambahkan jamaah sekalian. Akhlak dalam bentuk menyepakati sifat Allah, mengikuti sifat Allah, ya, ini mahal. Karena Allah menuntutnya dua kali. Pertama, Allah menuntutnya sebagai perintah. Nomor dua, Allah menuntutnya sebagai sifat Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, karena Allah juga berbuat baik kepada kalian. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, mereka juga disayangi oleh Ar-Rahman. Nah, jadi akhlak-akhlak mengikuti sifat Allah tadi itu memiliki dua nilai. Nilai pertama adalah sifat Allah, nilai kedua kemudian diperintahkan oleh Allah. Simpelnya, Allah punya sifat yang Allah perintahkan kepada hamba. Allah Maha bersyukur, lalu diperintahkan hamba ini berterima kasih. Allah Maha pemaaf, lalu Allah perintahkan hamba ini untuk lapang dada. Allah Maha memberi, lalu diperintahkan hamba ini untuk menjadi dermawan. Allah Maha baik, lalu diperintahkan hamba ini untuk menjadi baik. Nah, jadi di sini ada dua poin. Tentu, ketika Anda mengikuti sifat Allah,
Anda tidak mengikuti sifat Allah itu untuk kemudian Anda menjadi Allah, tidak. Karena Anda mengikuti sifat Allah dengan segala kelemahan Anda. Misalnya, Allah Maha Memberi dan Anda memberi. Allah Maha Memberi dengan segala kesempurnaan dan Anda hanya memberi dengan segala keterbatasan. Baik, jadi ini ada dua akhlak. Hubungannya dengan dosa apa? Hubungannya dengan dosa bahwa orang-orang yang istimewa, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika mereka berdosa, mereka melihat nama-nama Allah sehubungan dengan dosa. Saya berdosa, tetapi Allah itu Al-Ghafur. Saya berdosa, Allah itu Al-Ghaffar. Saya berdosa, Allah itu At-Tawwab. Saya berdosa, Allah itu Al-Halim. Saya berdosa, Allah itu Al-Afu. Nah, inilah pandangan Asmaul Husna tadi. Orang-orang yang berdosa, lalu mereka melihat sejumlah nama-nama Allah sehubungan dengan dosa. Sehingga dengan dosa ini mereka mengenali Allah Ghafur. Karena dosa mereka mengenali Allah itu At-Tawwab. Karena berdosa mereka mengenali Allah itu Al-Afu. Sehingga muncul ikatan yang kokoh dengan Allah. Ada ikatan dengan Ghafur, ada ikatan dengan Ghaffar, ada ikatan dengan Al-Afu, ada ikatan dengan At-Tawwab. Muncul ikatan-ikatan dengan nama Allah itu. Kenapa? Karena mereka berdosa. Anda bayangkan ya, kalau anak kecil nggak ada berdosa, ada hubungan anak kecil ini dengan Ghafur tidak? Nggak ada. Mohon maaf, orang-orang yang ODGJ misalnya, apakah mereka ada hubungan dengan nama Allah At-Tawwab? Tidak. Yang berhubungan dengan nama Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun, adalah orang berdosa. Yang ada hubungan dengan nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, adalah orang-orang yang maksiat. Dan perhatikannya, begitu banyaknya nama-nama Allah yang secara khusus berhubungan dengan dosa, agar orang-orang yang berdosa makin menyadari nama-nama tersebut. Nama-nama Allah berhubungan dengan dosa sangat banyak. Pertama Ghafur, kemudian Ghaffar, kemudian Ghafir, kemudian At-Tawwab, kemudian Al-Afu, kemudian Al-Halim. Al-Halim itu artinya Allah tidak menghukum walau Anda berdosa. Anda berdosa dihukum Allah enggak? Enggak. Dalam insyaallah akan datang dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah menghukum dosa kalian benar, tapi yang enggak dihukum jauh lebih banyak. Itu adalah Al-Halim. Dan kita udah berlalu. Setidaknya ada 10 nama Allah yang memiliki hubungan khusus dengan dosa. Sehingga ketika Anda berdosa, mestinya Anda menyadari nama-nama Allah itu. Baiklah, jadi dengan demikian, pandangan ke-8 terhadap dosa adalah pandangan Asmaul Husna. Yakni orang-orang yang berdosa, lalu mereka makin menyadari nama-nama dan sifat Allah. Sehingga kalau dosa tersebut adalah kerugian, tapi ketika mereka sadar Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Afu, di sini mereka untung. Sehingga mereka rugi dengan dosa, tapi mereka untung besar dengan mengenali Allah, bahwa Dia Ghafur, Dia Ghaffar, Dia Ghafir, Dia Tawwab, Dia Afu. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda melihat nama-nama Allah yang berhubungan dengan dosa, maka dosa adalah kerugian Anda, tapi mengenali nama-nama ini adalah keuntungan besar. Ternyata Allah jatuhkan Anda jatuh kepada dosa agar Anda sadar nama-nama Allah ini. Kesadaran terhadap nama-nama Allah itulah tujuan Allah kenapa Anda harus berdosa. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan.
Tadi disebut apabila ingin masuk surga, zikir setelah salat fardunya memakai tasbih 10, tahmid 10, takbir 10 rutin setiap hari. Mana lebih utama antara yang tasbih 10 tahmid dengan yang 3 Iya, tadi kita udah kasih perbandingan ya. Kalau yang 3 itu jumlahnya lebih besar, tapi menjelang tidurnya nggak ada. Perbandingan yang kedua, kalau zikir 3 tadi menghapus dosa walau sebanyak buih di lautan. Ini perbandingan. Adapun zikir yang 10 memang dia lebih sedikit, tapi jalan tidur ada. Menjelang tidurnya ada 3. Sehingga kalau yang 3 Anda amalkan, zikirnya hanya di belakang sholat saja. Jalan tidur nggak ada zikirnya. Tapi kalau yang Anda jalankan 10 nanti menjelang tidur dapat dizikir lagi. Perbandingan yang kedua, kalau Anda jalankan yang 10 ini, maka Anda dapatkan jaminan dari Nabi pasti masuk surga. Wallahu ta'ala. Menurut Anda mana yang lebih bagus? Yang 10 atau yang 3? 10 habis sholat, 3 menjelang tidur. Gak lupa. Hah? Gak lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Menjelang tidur langsung tidur. Justru untuk pengantar tidur. Baik, demikian kajian kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.